Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Memang akhirnya dia punya tugas, karena dia hanya meminta, setan itu meminta. Tugasnya adalah menggoda manusia dari mulai ada dalam kandungan sampai meninggalnya, istilahnya ya. Oke. Dalam kandungan itu sebenarnya sudah digoda, bayi itu sudah digoda melalui sifat orang tuanya. Oh. Iya, sifat orang tuanya yang dia umpamanya begini nih sifat goda. Si ayah ini pengen punya anak laki nih, dia doa, doa khusyuk. Sebenarnya laki perempuan kan hanya Allah aja. Nah, Allah memberikan laki lah. Kemudian dia bilang, oh ini gara-gara sholat saya nih, karena sholat saya nih anak saya laki sekarang. Nah itu penggoda pertama kan begitu. Jadi digoda istilahnya, itu salah satu, dan yang lain banyak. Banyak sekali nanti di dalam janin itu nanti banyak. Nah, itu sudah mulai sifat-sifat ayahnya yang dia meyakini, yang sebenarnya bisa jadi larang oleh Allah Ta'ala karena kesombongan. Di situ muncul bahwa sombongnya pada saat dia itu berdoa itu muncul, sehingga nanti akan berdampak salah satunya itu insya Allah punya sifat sombong atau lebih sombong daripada sifat ayahnya tadi atau sifat ibunya tadi. Jadi sebenarnya dua-duanya antara ibu sama bapak kalau memiliki sifat itu akan turun. Pasti akan turun di salah satu anaknya. Baik. Nah, sifat itu menurun. Nah, inilah sifat-sifat yang akhirnya si anak ini umpamanya menjadi walaupun dia sholat, dia punya sifat sombong. Apa sholatnya dia sombongkan? Contoh, umpamanya kalau dia itu bisa bangun malam sebelum subuh, udah, ayo tahajud, ayo. Tangannya memang mengingatkan, tapi hatinya itu ingin dipuji bahwa dia tahajud. Kan seperti itu. Banyak itu di grup-grup WA itu Pak Ustadz. Iya benar. Iya kan ya? Iya, ya saya yang nggak pernah. Saya bukan nggak pernah. Saya yang paling takut yang seperti itu. Kecuali kalau ada orang bertanya di grup, nah kira-kira ini menyinggung atau enggak, nah, nanti saya akan berpikir. Tapi kalau mengingatkan, enggak lah. Paling kalau ada orang yang di grup berantem, paling gak usah ribut, kan hanya cuma permainan WA saja, kan gitu ya. Iya, pantesan dari dulu saya nggak pernah dapat WA Ustadz tahajud. Siap. Jadi itu kesombongannya sudah terpupuk sebenarnya. Jadi kalau memang sombong itu nanti akan banyak sekali. Kemudian si anak pandai, kemudian dari pandainya dia yakin, pede, kemudian sombong, sehingga sombongnya dia nggak cuma temennya yang direndahin, tapi orang tuanya direndahin, banyak macam sekali. Nah, kalau sudah dewasa seperti kayak gini, seorang itu kan ada nih, saking yakin dia itu bisa mencari rezeki, sehingga orang itu sombong. Mamanya si istri, dia hartanya lebih banyak daripada suaminya, kemudian bisa membeli rumah, bisa memberi mobil. Kalau suaminya itu untuk sehari-hari aja, untuk makan, untuk ini, gitulah sebenarnya. Dia yang membeli rumah, yang ini. Akhirnya kan orang-orang seperti itu, ya seperti kita lah, tidak kuat untuk tidak bicara. Bahwa ini suamiku kalau nggak ada aku, nggak bisa punya apa-apa, seperti itu. Dan itu sangat sering itu terjadi. Halus itu kelihatannya. Oh iya ya, berarti wah kamu tuh bisa sukses lagi, kan gitu ya. Padahal sukses itu menurut saya nggak ada sukses itu. Di dunia sukses itu
hanya semu, kamuflase atau halusinasi menurut saya. Kalau orang itu cari akhirat, sukses itu nggak ada. Baik. Tapi kalau orang cari dunia, sukses itu aduh, di mana-mana materi. Oh ya, biasanya dia 1 bulan itu gajinya itu umpamanya 3 juta, 4 juta. Kemudian dia pada waktu itu seminggu itu dapat 5 juta atau 10 juta. Wah, itu kalau cerita kemana-mana sudah. Sukses. Nah, sukses hitungannya materi. Nah, seseorang, siapapun dia muslim atau tidak muslim, kalau kesombongan seperti itu muncul, ya, kesombongan pada saat dia itu sering membantu suami, kesombongan si suami ini bisa menolong orang tuanya. Saya ini kalau orang tua saya itu nggak punya apa-apa, tapi atas izin Allah Ta'ala saya memberangkatkan haji. Kalimat memberangkatkan haji ini sebenarnya baik, tapi dia di hatinya itu pingin dipuji. Keren. Iya, dia pingin dipuji setelah memberangkatkan haji itu nanti 11 Masya Allah, Bapak itu betul-betul anak yang soleh, besar kepalanya. Nah, itulah ujub ria itu ada. Anak-anak dan cucu-cucu sombong di situ. Dan itu diungkapkan terus. Kemudian ya akhirnya begitu, kalau nggak ada saya, bapak saya nggak bisa haji. Lah akhirnya kan kemana-mana kesombongan itu muncul. Nah, suatu ketika jadilah penyakit. Nggak usah penyakit dulu, Le. Kalau sudah seperti itu, nanti Allah akan memberikan ujian macam-macam bagi orang-orang yang sombong. Oke. Ujian macam-macam itu apa? Ya bisa yang dulunya rezekinya itu agak dimudahkan, kemudian diseret-seretkan sama Allah Ta'ala. Kalaupun ada, nggak berkah. Kalaupun ada, memang ya. Kalau memang dia itu cari rezekinya itu halal, itu insya Allah itu tetap halal. Thayyib. Tapi berkah, wallahu a'lam ya. Karena yang namanya berkah itu kan kita nggak kelihatan, nggak tampak. Itu nilainya itu nanti hampir sama seperti sedekah yang orang tidak pernah tahu. Jadi berkah itu kita tidak akan pernah tahu. Seperti apa itu? Seperti apa berkah itu tidak pernah tahu. Memang banyak dari teman-teman dakwah itu yang namanya berkah itu kelihatan. Pada saat dia itu punya rezeki malah lebih sujud pada Allah Ta'ala. Itu mata manusia. Tapi mata Allah wallahu a'lam. Karena pada saat dia itu punya rezeki banyak, kemudian sujud, sebenarnya secara manusia bisa aja kita mengucap Alhamdulillah dia sudah bagus. Tapi bagus di mata manusia. Sehari-hari wallahu a'lam. Kalau memang dia itu kelihatan sujudnya, kemudian kelihatan dia itu membantu orang, kan nggak ngerti hatinya. Walaupun umpamanya dia itu bilang Bismillah, Bismillah kan di mulut. Apa yang dilakukan wallahu a'lam. Niatnya dia benar karena Allah atau hanya ingin dipuji, nggak tahu. Kan seperti itu, karena bismillah hanya di lisan. Sama seperti umpamanya Ustadz tanya saya, Ustadz sholat? Ya, saya sholat kan di mulut. Tapi pada saat saya nggak sholat pun Ustadz kan nggak pernah tahu. Tapi Allah tahu nggak? Tahu. Tahu pasti, kan gitu. Tapi Ustadz nggak tahu kalau saya nggak sholat, kan gitu. Iya. Betul ya? Sama. Kemudian Ustadz tanya pada saya, Ustadz puasa? Iya, ini Ramadan nih. Iya. Tapi kan Ustadz nggak tahu kalau saya nggak puasa, kan gitu. Tapi saya jawab iya. Iya. Kan Bismillah itu dengan nama Allah itu kan di mulut nih. Tapi pada saat aplikasinya bisa aja nol. Karena yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu hati dan perbuatannya. Jadi intinya, kalau kita memang mau niatnya karena Allah, berarti juga serius. Niatnya karena Allah Ta'ala, sehingga apa yang kita kerjakan karena Allah, sehingga pada waktu bersedekah, ya tidak perlu diungkap-ungkapin, tidak perlu dibuka, sehingga ini kelihatan seperti ini. Kalaupun nanti dia, orang tersebut, atau kita dilebihkan oleh Allah Ta'ala, nggak perlu kita menceritakan di umum itu lebihnya kita, kan nggak perlu itu. Kalau diceritakan udah dari tutup aja dah. Yang kamu ceritakan itu walillah ilham, tidak ada yang lebih mulia, agung yang harus kita pujikan kecuali Allah. Seperti itu. Nah, di titik ini orang tidak tahu bahwa
dia itu menjalankan karena Allah apa tidak tahu. Tetapi disinilah kita mulai harus memahami bahwa pada saat dia itu menceritakan, ayah saya hajikan, ibu saya hajikan, adik-adik saya hajikan, ini ngomong sama siapa? Dan itu pun dia cerita itu ditanyain atau enggak. Kalau dia ditanyain, itu dulu ayahmu kan saya tahu sudah haji. Siapa yang menghajikan? Ini orang kalau dia taat, dia nggak akan jawab, dia akan cerita yang lain. Silent ya. Dia nggak akan jawab. Oh, cerita haji Nakutin, udah kita cerita apa? Ada nggak warung bakso yang enak? Dia akan mencoba mengalihkan. Karena dia merasa malu atau dia masih merasa punya kesombongan untuk bercerita itu dialihkan. Agar dia tidak mau cerita. Nah, orang yang takwa itu begitu. Nah, kadang-kadang orang nggak ada yang tanya, dia ngomong malah kan itu. Atau ada yang bilang begini, Ustaz, ini kan hanya tasyakur nikmat. Barangkali jadi motivasi. Ya boleh. Kalau saya boleh menambahkan, itu boleh Ustaz. Boleh ya. Tapi tolong yang diceritakan temennya, jangan dia. Itu solusinya ya. Itu solusinya. Karena kalau menceritakan tentang saya itu pasti sombong insya Allah. Sudah pasti itu ya. Pasti mau cerita apa. Kecuali ditanyain kan harus menjawab, karena hanya kalau umpamanya ditanyain sesuatu yang itu bisa menjadikan sombong, itu kan harus gimana cara saya jawab ya. Harus dipikirin gitu. Agar yang ada di sini kesombongan itu bisa lepas pada saat itu, kan begitu ya. Nah, kesombongan ini bisa menjadikan rezekinya hilang.